Di video kali ini aku akan membahas alur sebuah film yang berjudul You Are Not Normal Either. Film ini dirilis pada tahun 2021. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. でも言うと自慢になっちゃうからね。クラスの人間に紹介されたってだけで符号が何特徴がないというか、あっても Tokoh utama dalam film ini adalah Akimoto, seorang siswa SMA yang sangat cantik. Tapi dia kurang suka bergaul dengan teman-temannya. Menurutnya mereka hanya menggibah dan mengomentari kehidupan orang lain. Suatu hari mereka tampak membicarakan teman mereka Yanagi yang baru saja jadian sama pacarnya. Saat teman-temannya membicarakan orang ini, Akimoto tidak ikut nimbrung karena menurutnya itu hal yang tidak berguna. Suatu hari ia sedang les bersama guru lesnya bernama Yasomi. Ia adalah seorang guru les yang sangat jenius dan tampan. Tetapi menurut Akimoto ia sangat kaku dan tidak seperti orang normal. Mungkin karena ia terlalu banyak belajar matematika atau membaca buku sehingga ia jarang berinteraksi dengan orang lain. Yasomi seperti Legend of Jomblo karena dia tidak bisa mendekati hati wanita dan mengambil hatinya. Jadi untuk masalah ini dia tidak terlalu berpengalaman. Kemudian Yasomi bertanya laki-laki tipe Akimoto dan bagaimana menjalani hidup seperti orang normal. Kemudian Akimoto menunjukkan foto seorang pengusaha sukses yang tampan bernama Miyamoto. Setelah mengajar les, ada seorang wanita yang mengajak Yasomi berkencan. Yasomi sangat bingung bagaimana kencan itu. Lalu ia bertanya kepada Akimoto apa yang harus ia lakukan. Ia juga meminta Akimoto untuk memberinya saran tempat yang bagus untuk makan malam. Scene kemudian beralih pada Miyamoto yang sedang mempresentasikan gagasannya. Ia tampak pandai dan mapan. Pantas saja Akimoto mengidolakannya. Setelah acara itu, Akimoto menemui Miyamoto yang sedang merokok dan mengajaknya berbicara. Akimoto memberi saran padanya untuk jangan merokok, tetapi Miyamoto cuek saja. Tiba-tiba ada istrinya yang datang dan mengatakan hal yang sama dengan Akimoto. Ternyata Miyamoto mengatakan bahwa rokok itu milik Akimoto dan ia berusaha mencoba menasihatinya untuk berhenti merokok. Ternyata Miyamoto suka berbohong dan memutarbalikkan fakta. Keesokan harinya saat les, Akimoto sangat tidak mood. Ia masih ingat dengan kejadian Miyamoto kemarin. Yasomi kemudian menceritakan kencannya semalam. Ia mengatakan bahwa perempuan itu mencintainya, tapi dia tidak mengerti maksudnya. Lalu Yasomi mengatakan agar perempuan itu mengungkapkannya secara kuantitatif. Ya, tentu saja perempuan itu merasa aneh. Masa cinta harus diungkapkan dengan angka? Kan aneh-aneh saja guys ya. Lalu perempuan itu menjauhinya. Mendengar cerita Yasomi, Akimoto tampak kesal. Tidak bisakah Yasomi bersikap normal? Jika dia terus seperti ini, dia tidak akan mendapatkan pasangan. Setelah les, Yasomi bertanya mengapa Akimoto mengatakan kalau ia tidak normal dan tidak bisa punya pasangan. Lalu ia meminta Akimoto untuk mengajarinya, karena ia juga ingin menikah dan hidup secara normal. Pada malam harinya, Akimoto mengajak guru lesnya yang cupu ke sebuah restoran. Ia akan mengajarkan cara PDKT ke cewek. Lalu mereka memesan makanan yang banyak dan mengajak dua orang perempuan untuk bergabung. Akimoto mencoba memperkenalkannya dan menceritakan kepintarannya, tetapi Yasomi hanya diam dan tidak bisa mencari topik pembicaraan. Ya, akhirnya rencana pertama mereka gagal. Setelah dari restoran, Akimoto meminta Yasomi untuk menemaninya ke sebuah hotel, karena suasana hatinya sedang kacau. Di sana ia melihat Miyamoto dan calon istrinya yang bernama Minako. Dari raut wajahnya terlihat kalau calon istrinya tidak menyukai Miyamoto. Akimoto menyuruh Yasomi untuk mendekatinya sebagai latihan. Namun sebelum melakukannya, Akimoto mendandani guru lesnya yang norak itu dengan outfit yang sangat keren. Karena seperti Minako hanya akan tertarik dengan pria mapan dan kaya raya. Lalu Yasomi juga harus mengatakan bahwa ia investor besar. Dan Yasomi mengingatkannya untuk tidak membicarakan hal-hal aneh seperti matematika, kuantitatif dan juga semacamnya. Setelah membeli baju, mereka pergi ke toko keramik untuk melihat-lihat barang. Di sana Yasomi mencoba mengobrol dengan ownernya. Tetapi ternyata obrolan Yasomi sangat tidak jelas. Dia pengen sedikit ada basa-basi, tetapi malah terlihat sangat kaku dan aneh. Ketika selesai belanja, Akimoto memarahinya. Apa yang dia katakan itu sungguh sangat aneh dan tidak perlu untuk ditanyakan. Tapi Yasomi berniat untuk memperbaikinya dan mencari topik yang bagus kalau ngobrol sama orang.
Mereka kemudian menyusun rencana selanjutnya untuk mendekati Minako. Mereka mempelajari kepribadian Minako. Ayahnya merupakan pengusaha besar, tentunya akan mudah mencari informasi tentangnya. Usut punya usut, Minako ini dijodohkan dengan Miyamoto oleh ayahnya. Perjodohan ini juga disebabkan adanya hubungan bisnis antara keduanya. Ketika sedang serius membuat rencana, Yasome malah mengajak berdebat dengan teori-teorinya yang tentang matematika. Akimoto sangat kesal. Ketika mereka sedang berjalan, Yasome terus bertanya apa rencana selanjutnya. Tidak bisakah dia berpikir sendiri? Rencana-rencana sebelumnya juga dia selalu gagal. Akimoto sangat emosi dan tidak mau mengajarinya lagi. Tetapi Yasome tetap memohon kepadanya. Ia sangat membutuhkannya untuk menjadi manusia normal. Yasome menatap mata Akimoto dan memohon padanya dengan tulus. Entah mengapa Akimoto merasa sesuatu yang aneh. Ia sepertinya mulai ada rasa dengan guru lesnya itu. Lalu ia setuju untuk membantunya lagi. Yasome sangat senang karena selama ini tidak ada orang yang menunjukkan cara menjadi normal. Mereka hanya bisa berkomentar saja. Sebenarnya dia ingin juga memiliki pergaulan agar hidupnya berwarna dan tidak merasa sendiri terus. Akimoto juga mengatakan bahwa sebenarnya ia juga kurang suka dengan orang normal seperti teman-temannya. Mereka selalu menggosipkan orang lain. Keesokan harinya Akimoto sedang duduk bersama teman-temannya. Mereka membicarakan Yanagi yang baru saja jadian. Ia langsung menghampiri mereka berdua dan menanyakan bagaimana mereka bisa jadian. Yanagi dan pacarnya ini sangat kebingungan dengan pertanyaan Akimoto. Lalu mereka menjawab bahwa mereka sering bertemu dan merasa cocok satu sama lain. Ketika ngobrol mereka nyambung dan dapat merasa nyaman. Lalu mereka pun jadian. Mendengar penjelasan temannya, Akimoto jadi bingung dengan perasaannya sendiri. Apakah dia jatuh cinta dengan Yasome? Sepulang sekolah, Akimoto menghampiri Yasome. Dia ingin memastikan perasaannya apakah dia merasa nyaman saat bersamanya. Kemudian mereka menghabiskan waktu bersama, karaoke, dan ngobrol tentang rencana mereka untuk mendekati Minako. Singkat cerita, Yasome yang berpura-pura menjadi rekan kerja ayah Minako mendapatkan kesempatan untuk ngobrol berdua dengannya. Ternyata Minako ini orangnya sangat baik. Awalnya dia merasa aneh dengan sikap Yasome yang tidak tahu dengan hal-hal kecil. Dia seperti manusia baru selesai bertapa dan tidak pernah tahu dunia luar. Tetapi ia tetap tersenyum manis dan memaklumi. Melihat Minako dan tidak terganggu dengan sifat anehnya, Yasome lalu menceritakan tentang masalahnya yang tidak bisa hidup seperti manusia normal. Bahwa ia harus belajar hal-hal yang sudah pasti orang normal akan tahu. Seperti nama-nama makanan dan sajian yang tidak pernah ia lihat. Minako malah menganggapnya itu sesuatu yang lucu, dan dia juga mengenalkan beberapa nama makanan yang belum diketahui oleh Yasome. Mereka saling bercerita kehidupan pribadinya. Yasome mengatakan dulunya ia sangat tertarik dengan matematika, tetapi karena kalah saing dengan teman-temannya ia pun menyerah. Lalu Minako mengatakan bahwa hidupnya juga tak mudah. Ia memiliki ayah yang sangat kaku dan memaksanya untuk selalu menuruti kata-katanya. Setelah selesai mengobrol, mereka segera pulang. Melihat kedekatan Yasome dan Minako, ada sedikit rasa cemburu dari hati Akimoto. Ia terus mengikuti mereka berdua. Yasome menceritakan tentang keindahan hutan dan harmoninya. Minako pun mendengarkan dengan seksama. Setelah selesai mengobrol, Minako pun pamit pulang. Kemudian Yasome menemui Akimoto. Terlihat wajahnya yang tidak senang. Lalu Yasome bertanya perasaan apa yang sedang dirasakan oleh orang normal sepertimu. Ia tampak tidak senang dengan keberhasilannya mendekati Minako. Tetapi Akimoto malah marah-marah nggak jelas. Meskipun merasa cemburu, tetapi Akimoto tetap melancarkan hubungan Yasome dengan gadis kaya itu. Keesokan harinya Akimoto mengajaknya ke tempat yang sering dikunjunginya, agar pertemuan mereka terkesan alami. Lalu ia juga menyuruh Yasome untuk tidak menyapa terlebih dahulu agar terkesan cool. Sesampainya di toko buku kesayangan Minako, mereka mulai menjalankan rencananya. Yasome melihat Minako yang baru memasuki toko. Tetapi ia hanya diam dan tidak menyapa Minako. Rencana mereka pun berjalan lancar. Minako menyapa Yasome dan mereka pun mengobrol. Pertemuan mereka terkesan alami dan tidak disangka oleh Minako. Karena sebelumnya ia sudah tidak mau bertemu lagi dengan Yasome karena ia sudah memiliki tunangan. Akimoto hanya bisa melihat hubungan mereka yang semakin dekat. Ternyata hal ini membuat dirinya sangat cemburu. Setelah pulang dari toko buku, Akimoto pergi ke bar tanpa ditemani oleh Yasome. Ia sangat frustasi dan tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Ia mencoba menceritakan apa yang dialami kepada orang-orang di bar dan juga temannya Yanagi dan pacarnya yang sedang bekerja. Mereka tidak ada yang mengerti dengan perasaan Akimoto. Mereka menyarankan untuk mencari pacar baru jika laki-laki yang ia sudah suka mencintai orang lain.
Namun mereka paham, awalnya dia sendiri yang mengajari Yasomi untuk dekat dengan perempuan. Ternyata ia malah cemburu. Ternyata dia tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya dia rasakan. Ia akhirnya marah-marah dan pulang. Menurut Yanagi, bukan cuma guru lesnya yang tidak normal, dia juga tidak normal. Saat Akimoto duduk sendiri, dia dihampiri oleh Miyamoto. Dia sangat terkejut. Miyamoto kemudian mengajaknya ke hotel. Karena dia sangat mengidolakan Miyamoto, maka ia menurut saja. Kemudian Miyamoto mengajaknya bercinta. Akimoto menolaknya dan mengatakan dia masih sekolah. Mendengar pengakuan Akimoto, Miyamoto mengurungkan niatnya. Ia tidak mau melanggar hukum, apalagi ditambah dengan hubungan dengan anak di bawah umur. Karena merasa takut, Akimoto mengirim pesan kepada Yasomi untuk menjemputnya dan ia segera keluar dari hotel. Sementara itu Yasomi juga sedang kencan dengan Minako. Ia sedang menikmati kebersamaannya. Minako sangat nyaman dengannya. Setelah makan malam mereka pun pulang. Akimoto secara tidak sengaja melihat mereka sedang jalan berdua. Dia sangat cemburu. Langsung saja dia menggandeng Miyamoto untuk membuat Minako cemburu. Minako yang melihat calon suaminya menggandeng wanita lain langsung emosi dan menggandeng Yasomi masuk ke hotel. Miyamoto mencoba menjelaskan kepada Minako, tetapi Minako tidak peduli, bahkan sampai menendangnya. Yasomi mencoba menenangkan Minako. Melihat Yasomi yang begitu baik dan jujur, ia merasa sangat nyaman. Minako tidak suka pria pembohong seperti Miyamoto. Minako juga mengatakan bahwa ia sangat menyukai Yasomi. Ia akan memutuskan pertunangannya, karena itu semua berjalan karena paksaan bukan cinta. Yasomi juga mengatakan kebenarannya bahwa dia telah berbohong. Dia bukan seorang investor kaya, tetapi hanya guru les biasa. Ternyata pengakuannya tidak mempengaruhi keputusan Minako. Lalu ia berjanji akan bertemu dengan Yasomi besok. Keesokan harinya Yasomi mengajar les seperti biasanya. Ia lalu menanyai Akimoto apa yang dia lakukan di hotel cinta. Lalu ia merasa akhir-akhir ini sikap Akimoto juga aneh. Apakah itu normal? Akimoto masih belum bisa mengatakan perasaannya kepada Yasomi. Lalu ia mengatakan bahwa ia marah karena Yasomi sudah lupa padanya saat sudah berhasil. Tentu saja Yasomi menyangkalnya. Lalu Minako mengatakan bahwa mereka berdua tidak akan bisa dipisahkan. Jadi kubur saja keinginan untuk bersama dengan Minako. Sepulang les, Akimoto menghampiri seminar Miyamoto. Saat sesi pertanyaan, Akimoto ingin bertanya tetapi Miyamoto tidak memberikan kesempatan kepadanya. Karena khawatir dia akan berbuat masalah. Lalu Akimoto merebut mikrofonnya. Setelah ia mendengar jawaban Miyamoto atas pertanyaannya, ia sadar bahwa memiliki Miyamoto adalah halu belaka. Ia seorang pengusaha yang mapan dan sudah mempunyai calon istri yang cantik dan juga kaya. Sedangkan ia hanya murid SMA ingusan. Sementara itu Yasomi yang mencoba menemui Minako juga pergi menemuinya di seminar Miyamoto. Saat mereka duduk berdua, Yasomi bertanya mengapa Minako tak kunjung menemuinya padahal mereka berdua sudah jadian. Minako hanya bisa meminta maaf. Ternyata hubungan Minako dan calon suaminya sudah membaik. Calon suaminya mengatakan bahwa perempuan itu adalah anak SMA yang mengidolakannya dan mengancam akan bunuh diri jika tidak pergi dengannya. Minako percaya saja dengan ucapan calon suaminya. Tetapi Yasomi tahu bahwa itu adalah bohong. Ia mencoba menjelaskan kepada Minako bahwa perempuan itu adalah muridnya. Dan kebenarannya tidak seperti itu. Tetapi kemudian Yasomi berpikir ia tidak mau merusak hubungan mereka. Apapun yang terjadi dengan hubungan mereka, sebaiknya ia tidak hadir sebagai pihak ketiga. Lalu ia mengatakan selamat tinggal kepada Minako. Akimoto dan Yasomi sama-sama patah hati. Mereka berjalan ke hutan untuk mencari ketenangan seperti harmoni yang pernah diceritakan Yasomi pada Minako. Yasomi berterima kasih pada Akimoto karena meskipun kali ini gagal, ia banyak belajar menjadi orang normal. Akimoto kemudian berani mengatakan perasaannya, bahwa ia kini lebih menyukai guru lesnya daripada Miyamoto. Ternyata Yasomi juga nyaman dengannya. Lalu mereka setuju untuk membiarkan perasaan dan kenyamanan mereka berjalan dengan alami dan normal. Akhirnya mereka selalu bersama dan film ini pun tamat guys ya. Bagaimana menurut kalian? Sangat seru kan guys ya? Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.